Mana lagi kapal kok? Woi, mana aja. Gila ini. Jadi di sekolahan kan kalau ini di sini. Gabungan Komisi 1 dan 4 DPRD Kabupaten Tanggamus melaksanakan kunjungan kerja ke Dinas Kebudayaan Kota Palembang pada pekan lalu. Kunjungan DPRD Kabupaten tersebut bertujuan untuk menggali sumber destinasi wisata dan penguatan sumber sejarah. Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang telah menjadi sumber devisa negara. Pariwisata dapat diharapkan akan menjadi penentu dalam pembangunan sektor lainnya secara bertahap. Kabupaten Tanggamus adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Lampung. Ibu kota Kabupaten Tanggamus terletak di Kecamatan Kota Agung. Kabupaten Tanggamus memiliki potensi wisata yang beragam mulai dari wisata alam, selain itu terdapat juga wisata budaya. Sebagai ilmu, sejarah memiliki peran yang vital dalam pendidikan dan kehidupan. Perkembangan zaman dengan segala produk dan konsekuensinya telah membawa dampak yang tidak hanya bersifat membangun, namun juga destruktif terhadap perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu DPRD Kabupaten Tanggamus melakukan kunjungan kerja ke Dinas Kebudayaan Kota Palembang. Kunjungan ke Dinas Kebudayaan Kota Palembang DPRD Kabupaten Tanggamus kali ini merupakan gabungan dari Komisi I, II dan III diwakili oleh Insinyur Hajin N. Umar, selaku pimpinan rombongan. Kunjungan tersebut diterima oleh Septa Marus, selaku Sekretaris Dinas Kebudayaan Kota Palembang. Insinyur Hajin N. Umar dalam sambutannya mengatakan tujuannya melakukan kunjungan kerja ke Dinas Kebudayaan Kota Palembang antara lain untuk menggali potensi budaya dan sejarah masa lampau sebagai penguatan kearifan lokal. Perlu diketahui, Kota Palembang adalah kota tua yang memiliki sejarah dari zaman kerajaan. Maka dari itu DPRD Kabupaten Tanggamus melakukan kunjungan kerja ke Dinas Kebudayaan Kota Palembang. Sementara Septa Marus menjelaskan, sebagai kota yang kaya akan sejarah dan budaya, Palembang memiliki beragam kearifan lokal yang menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas masyarakatnya. Kearifan lokal Palembang mencerminkan warisan budaya, nenek moyang yang terus dijaga dan dilestarikan dari generasi ke generasi. Bentuk-bentuk kearifan lokal yang ada di dalam masyarakat ialah nilai, norma, etika, kepercayaan, adat istiadat, hukum, adat, serta aturan-aturan khusus yang berlaku di masyarakat dengan fungsi yang bermacam. Kearifan lokal Sumatera Selatan mempunyai keanekaragaman yang dapat menarik minat warga asing untuk mengetahui secara luas kearifan lokal yang dimiliki Sumatera Selatan. Tradisi dan kearifan lokal Palembang jauh lebih menarik minat warga asing daripada sisi modernitas kota Palembang. Masih banyak potensi tradisi serta adat istiadat Palembang yang belum dikenal luas di masyarakat dan harus dilestarikan. Kebudayaan Provinsi Sumatera Selatan sebagian besar terpengaruh oleh budaya Melayu. Selain itu, ada beberapa kebudayaan yang terpengaruh oleh Islam. Ada pula yang dipengaruhi oleh kebesaran dari Kerajaan Sriwijaya. Kekayaan budaya Sumatera Selatan meliputi rumah adat, pakaian adat, berbagai jenis tarian, juga makanan khas dari daerah tersebut. Di Palembang sendiri sebenarnya ada 3 etnis: Melayu, Tionghoa, dan Arab. Sebenarnya etnis Melayu itu tidak terlalu kental karena sudah bercampur dengan budaya-budaya lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bersama-sama kita melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak-bapak dan ibu-ibu dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Yang kami hormati, yang mendampingi kami saat ini ada Pak Kabid SDM, Pak Badli, dari Pamong Kebudayaan, Pak Gozali, seluruh peserta, kita semuanya insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tentunya pagi ini sesuai dengan rencana Pak ya, ada kunjungan kerja DPRD Tanggamus ke Dinas Kebudayaan Kota Palembang.
Sebelumnya kami menyampaikan permohonan maaf dari Kepala Dinas, Pak Apang Prapanca. Saat ini melaksanakan dinas luar bersama Wali Kota, Kepala OPD semuanya pergi. Ya, jadi sedang melaksanakan kegiatan apeksi di Kota Balikpapan, di Kalimantan. Dan seluruh kegiatan kota, ada 78 kota se-Indonesia melaksanakan kegiatan apeksi rutin dilaksanakan bergilir. Kalau Palembang pernah tahun 2 tahun yang lalu, kemudian JKPI juga 2022. Sebelumnya Lampung juga pernah, Bandar Lampung. Jadi kami seluruh asosiasi pemerintah kota sebenarnya. Kabupaten ada memang asosiasi sendiri. Dan untuk kota ada 78 kota se-Indonesia. Permohonan maaf beliau menyampaikan salam kepada Bapak Ibu sekalian dan menugaskan kepada kami sebagai sekretaris dinas untuk menerima Bapak Ibu sekalian pada kegiatan kita hari ini. Selamat datang Bapak Ibu sekalian di Kota Palembang. Kalau Kota Lampung dengan Palembang sudah terasa dekatnya. Tambah lagi dengan alhamdulillah pembangunan jalan tol seperti tidak ada batas lagi. Kalau hari-hari libur banyak BG di Lampung. Nah, jadi seluruh warga Palembang banyak ke Lampung. Karena alhamdulillah kalau di Palembang ini nak nyari laut, ada laut. Kami istilahkan laut itu Sungai Musi, itu sebutan kami laut, Pak. Laut di Palembang itu Sungai Musi. Nah, tapi senyatanya memang lautnya harus kami cari daripada ke Bangka, lebih dekat ke Lampung, jadi bisa dicapai dengan pulang satu hari itu bisa pulang pergi yang lama. Jadi gedung ini sendiri merupakan cagar budaya satu kesatuan dengan kawasan museum. Tadinya memang sebelah kanan kita ini ada kantor keresidenan. Kalau keraton yang di Benteng Kota Besar yang di sebelah. Jadi kantor keresidenan ini kemudian dimanfaatkan untuk menjadi cagar budaya, dan dari dinas pemerintah kota juga menetapkan dinas kebudayaan lah yang untuk menempati di kantor ikatan dan museuman. Jadi pada kesempatan nanti berkenan Bapak Ibu sekalian sudah kepalangan, istilahnya kita itu sudah di Palembang di kawasan museum, berkenan kakek untuk Bapak Ibu sekalian mengunjungi museum kita. Museum di situ ada dari sejarah budaya sampai dengan kerajaan Palembang, Darussalam. Silakan untuk istilahnya mendapatkan informasi tentang sejarah Kota Palembang di museum kita Sultan Mahmud Badarudin II. Bapak Ibu sekalian, kami tadi juga beberapa ini sebenarnya kepala bidang kami upayakan hadir lengkap, namun kesibukan dalam rangka hari peringatan ulang tahun Kota Palembang 1431 tahun 2024 padat kegiatannya Bapak Ibu sekalian. Jadi kami menugaskan, sebelum menerima Bapak Ibu, kami juga mendapatkan perintah mendampingi Pak Wali Kota, karena Pak Kadirnya berangkat, Pak Sekjennya mendampingi Bapak Wali Kota, menerima tadi kunjungan dari keluarga besar Agam dari Provinsi Sumatera Barat. Ya, kita pelaksanaan tugas inilah kami menyesuaikan dengan jadwal yang sudah diagendakan di protokol maupun ada kegiatan yang ada di kami di Dinas Kebudayaan Kota Palembang ini sendiri. Mungkin itu pengantar dari kami Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya berkenan kepemimpinan rombongan untuk menyampaikan maksud tujuan, kemudian apapun informasi-informasi seputar dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh DPD Tanggamus, maupun lebih lagi ke informasi tentang kebudayaan Komisi 4 Pak ya, seluruhnya dari Komisi 4. Oh, di gabungan. Nah, karena memang untuk urusan kebudayaan di Komisi 4. Nah, mungkin itu Bapak Ibu sekalian, kami akhir bersyukur kedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dan staf yang lain mungkin. Yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu dari DPRD Kabupaten Tanggamus beserta staf. Pertama, marilah kita manjatkan puji syukur kehadirat Allah Ilahi Rabbi yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua, dan juga sudah memberikan petunjuk dan takdir pada hari ini kita harus bertemu. Jadi nanti kita bertemu sekarang ini karena Allah, dan kita nanti berpisah pun karena Allah. Salawat teriring salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan dan imam. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang kami hormati. Pertama, wabil khusus kepada keluarga besar Dinas Kebudayaan Kota Palembang yang diwakili dan dipimpin oleh Pak Serta Marus, bahwa kami ini dari DPRD Kabupaten Tanggamus. DPRD Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung. Tujuannya adalah untuk berkunjung, kita bersilaturahmi. Kemudian kami juga sebelum menyampaikan mohon maaf apabila kehadiran kami ini mengganggu aktivitas Bapak Ibu saudara sekalian, karena mungkin hari ini ada kegiatan yang lain tapi tertunda karena kehadiran kami mohon maaf. Yang kedua, kami juga perlu sampaikan bahwa kami ini hadir dari DPRD Provinsi Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung, khususnya memang Komisi 4, tapi ada beberapa teman yang dari komisi yang lain ikut, karena ingin tahu dan senang dengan Kota Palembang. Dan perlu kami perkenalkan juga, karena tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka ya nggak bakal ketemu. Nih yang di depan saya yang pakai baju biru, ketua fraksi. Ini identiknya PAN di Tanggamus. Kemudian di senyum-senyum, ini Pak Azmi. Beliau ini dari PDI Perjuangan. Yang di sebelahnya lagi ini yang battle-nya mantap, tegas, ini kecil dan meyakinkan, ini Pak Zulki Kurniawan, ketua fraksi PKB, dan sekarang lagi proses pencalonan wakil Bupati Kabupaten Tanggamus. Yang sebelahnya lagi ini pegawai DPRD Kabupaten Tanggamus, namanya Pak Rusaban, dari fraksi, ketua fraksi Golkar, dan sudah 3 periode. Maka beliau pegawai DPRD Tanggamus. Yang sebelahnya yang pura-pura nggak tahu ini Caca baca namanya Pak Wahyu, Wong Palembang. Cuma dia ini merantau ke Lampung nyalon DPR jadi. Kalau jadi tinggi loh Pak. Pak Wahyu panggilannya Ipet. Ya. Ipet. Nah. Nah yang sebelahnya lagi yang agak bobotnya ini Pak Muzibul Umam dari fraksi PKB. Dan sebelahnya lagi, nah ya lebih kurang dikit lah ini bobotnya. Ini Pak Joni Ansonet. Beliau ini ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Tanggamus. Itu tokoh-tokohnya ini. Nah nyebrang sebelahnya, nah yang senyum-senyum ini baju merah, baju Gandaria ya. Ini namanya Pak Hasmal ya. Gandaria ini Pak. Gandaria karena dia ya. Kalau Gandaria ini agak penjahat cinta biasanya. Iya, bertopeng dewa. Beliau dari PKS. Beliau ini juga sudah 3 periode. Nah, ini namanya Pak Buyung. Punya pemain ini Pak. Pemain, bukan apa yang ngatur-ngatur lagu di karaoke itu apa? Makanya dia namanya Buyung Jazz. Nah itu Buyung Jazz. Dia dari fraksi PDIP. Ya. Sebelahnya lagi, nah ini Pak Peter Anderson. Dia dari Partai Golkar. Ini orang Palembang juga ini. Orang Palembang juga. Ya, orang Palembang.
Dulu pengusaha pempek di sini. Nah, iya. Nah ini yang sebelahnya ini pakai peci. Nah ini terahnya Soekarno. Namanya Pak Tukiman. Kalau dia rapat, kalau agak tegang, pecinya miring sebelah. Pak atau belum tahu, Tanggamus itu kalau di peta paling bawah Pulau Sumatera, paling bawah Pulau Sumatera itu Tanggamus. Kami mecah dari Lampung Selatan, Tanggamus. Kemudian kami ini diapit oleh gunung dan laut Teluk Semakau. Posisi kami itu kalau di peta itu paling bawah dia lihat ada Kota Agung Tanggamus. Jumlah kecamatan 20 kecamatan, 299 desa atau pekon, 3 kelurahan. Jumlah penduduk 670.000. Mata pilih 460.000. Itu mata pilih. Penduduknya beragam. Masyarakat asli Lampungnya sekitar 35%. Kemudian yang lainnya beragam, wong dan nelayan. Sebagian ada kaum industri. Nah oleh karena itu kami memilih Kota Palembang untuk kami kunjungi dengan judul menggali potensi budaya dan sejarah masa lampau sebagai penguatan kearifan lokal. Kenapa ini kami Kota Palembang? Karena ini sejarah membuktikan bahwa Kota Palembang adalah kota tua. Ada 2 sejarah besar di Republik Palembang ini, yaitu sejarah tentang bagaimana kehebatan Sriwijaya dan bagaimana kehebatan Kesultanan Darussalam. Dan bukti-bukti sejarahnya juga masih ada. Oleh karena itu, kami pilih di sini ini sebagai kota tua dan memiliki sejarah yang jelas, dan juga kami melihat bahwa di dalam perjalanannya Palembang ini setiap gerakannya mengidentikan Palembang, makanan, pempek, kuliner, pasti orang Palembang, kan gitu ya. Bahasa, kalau orang mau kemanapun orang Palembang ini pasti bisa kecirian. Mau wong Jawa, mau wong Padang, mau apa aja pasti ada. Ngapodio, pasti gitu ya kan. Ini ciri khas Palembang, emang hebat juga gitu. Kalau orang Lampung nggak terciri, dia mana? Kalau dia ke Jakarta ngomong Jakarta, orang Lampung tuh. Kalau ke Jawa ngomong Jawa ya kan gitu. Tapi Palembang dimanapun dia, mau orang Palembang, mau orang Jawa, mau orang Padang, pasti ngapodio. Oh iya. Tadi sampai bilang katanya, oh, sudah habisin berapa? Empot katanya. Yang lain bilang duo, musiko duo. Yang empot. Saking ahli bahasa Palembang ini melekat dalam dirinya gitu kan. Itu gitu ya. Jadi makanya kami pilih sini Pak. Ini ada ciri-ciri khas khusus dan kemudian di budaya menjadi sebuah destinasi wisata dan melekat, kemudian sejarah menjadi destinasi dan melekat, kemudian kuliner bisa menjadi destinasi wisata dan melekat, kemudian juga tempat-tempat religius juga di sini ada masjid. Apa? Cengho, ada Bukit Sibuntang, kan gitu ya nggak? Ada pelabuhan segala macam banyak di sini. Makanya kami tuju sini Pak, kan gitu. Dan ada kuliner-kuliner. Kami juga pengen juga nyicip-nyicip kuliner Palembang gitu, ya nggak gitu. Nah, minta ditunjukin di mana, nah kuliner mana pempek yang enak, mana apa itu? Kalau makan tuh rindang yang enak gitu. Kalau bisa yang murah gitu, murah. Lebih hebat lagi gratis gitu ya. Bercanda gitu. Jadi mungkin itu Pak, kami ingin pencerahan dan nanti diskusi di dalam kesempatan ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. M. Haji Umar. Amin, kita doakan. Partai penguasa Pak ya. Penguasa. Licik tapi Pak.
Saingan. Silakan sambil dinikmati Pak. Jangan tidak tadi sampaikan. Jadi mungkin kita sharing Pak ya, sharing informasi dengan pembangunan kebudayaan di Kota Palembang. Jadi memang Kota Palembang mau tidak mau diakui, karena Eropa maupun Asia mengakui bahwa Palembang merupakan kota tertua di Nusantara. Untuk tahun ini peringatan 1431 usia. 1431. Ambil dari Sriwijaya ya? Jadi ya dari Kerajaan Sriwijaya terbentuk dengan pembuktian prasasti Kedukan Bukit. Nah, prasasti Kedukan Bukitnya kalau aslinya sudah di Museum Internasional Belanda. Jadi yang ada di museum atau di museum provinsi itu replika. Jadi memang keberadaan Kota Palembang sebagai kota tertua ini selalu diuji maupun dari internasional maupun khusus di Nusantara sendiri. Tapi berdasarkan pembuktian Badan Arkeolog Nasional, mengapa di Palembang ini disinyalir memang merupakan pusat kerajaan Sriwijaya, kota tertua ini, dengan sebaran penemuan prasasti di sekitar Palembang. Nah, memang Sriwijaya ini merupakan kerajaan bahari, kerajaan sifatnya bahari maritim berpindah-pindah sampai ke Thailand, sampai ke daerah Asia, semuanya ke Malaysia. Nah, keraton-keraton yang ada di zaman itu terdiri dari bangunan-bangunan kayu. Peristiwa sejarah singkat kami informasikan pada kesempatan ini. Kalau sejarah kerajaan Sriwijaya ada berdasarkan Kedukan Bukit, pusat kerajaannya di Bukit Siguntang. Bukit Siguntangnya masih ada, daerah di Bukit Besar. Kalau peninggalan berupa makam dan petilasan saja waktu itu sekalian. Tapi mengapa mungkin disinyalir di bawah itu ada candi? Karena memang di Bukit Siguntang ini di daerah Bukit Siguntang. Di bawah kemungkinan ada candi, tapi badan arkeologi belum sampai ke sana. Tapi untuk saat ini sudah ditetapkan semuanya itu menjadi cagar budaya. Nah, seperti yang kita lihat di depan atau belakang Bapak Ibu sekalian itu ada beberapa cagar budaya Kota Palembang dari Sriwijaya sampai dengan saat ini, sampai peninggalan zaman Belanda. Nah, yang tertua itu kalau kerajaan Sriwijaya penemuan prasasti, peninggalan ada makam-makam tua. Kemudian di sejarah Sriwijaya, kemunduran Sriwijaya baru ada transisi dari kerajaan kerajaan Buddha ke masuk Islam. Kerajaan Palembang, ya, kerajaan belum. Jadi ada 3 fase: Sriwijaya, Kerajaan Palembang, kemudian Kerajaan Palembang Darussalam. Jadi kerajaan Palembang itu transisi dari agama Buddha ke Islam. Ya, dengan kehadiran Ki Gede Ing Suro dari Demak. Nah, itu yang dari Arab juga. Dari bangsawan, dari runtuhan Majapahit, bangsawan untuk lari ke Palembang, Ki Gede Ing Suro lah yang cikal bakal. Makamnya ada di kawasan Satu Ilir, Ki Gede Ing Suro. Kemudian ada makam-makam tua yang lain yang membuktikan bahwa itu bukti kerajaan Sriwijaya. Ada makam Sabo Kingking. Sabo Kingking itu Ratu Sinuhun, yang mungkin Ratu Sinuhun ini ratu yang menciptakan undang-undang yang berlaku di Sumatera Selatan, simbol cahaya. Nah, kalau di hukum adat selalu muncul undang-undang simbol cahaya ini. Itulah ratu istri raja yang Sabo Kingking, pemakaman Sabo Kingking. Kawasannya dekat di Sungai Buah, Satu Ilir berdekatan di Gede Ing Suro. Kemudian yang terakhir makam Sultan Mahmud Badarudin I Jaya Wikromo di kawasan Tekurep.
di kawasan Bom Baru dekat pelabuhan. Itu mungkin sejarah itu kami informasikan awal-awal peradaban sampai ke Islam itu sekalian. Nah, kami untuk di Dinas Kebudayaan sendiri sesuai perintah Pak Wali Kota untuk segera untuk mengagendakan membuat suatu peraturan daerah yang meliputi seluruh, karena memang di Dinas Kebudayaan ini ada 4 bidang SDM, kemudian di bidang sejarah, bidang cagar budaya, dan bidang kesenian. Jadi 4 bidang ini tadinya merupakan payung hukumnya ada, perda, namun belum terurai, belum secara spesifik untuk membidang. Jadi kami di tahun ini mungkin Pak Fadli ya, kami juga akan membuat rancangan perda yang meliputi keseluruhan. Jadi 4 bidang ini dijadikan satu, itu menjadi payung hukum untuk pelaksanaan. Jadi insya Allah kami dengan keterbatasan sebenarnya di Dinas Kebudayaan ini kendala untuk eksplorasi ataupun untuk penguatan kebudayaannya merasa kekurangan anggaran. Di Lampung ada prasasti, Pak. Ada prasasti juga. Ya, dengan Surabaya, dengan Sriwijaya. Ya. Itu ada prasasti dan sekarang dirawat. Cuman ya kita nggak tahu hubungannya dengan Palembang apa. Tapi itu prasasti sebenarnya peninggalan dari Presiden. Turun-turunnya Mas banyak. Ini. Ya. Ini yang itu Pak Ibu. Di tempat orang-orang Semedo, ya, di kampungnya di Batu Bedil. Batu ininya masih Pak. Batu apa namanya? Batu tulis. Batu tulis sama batu bedil yang banyak kayak candi gitu. Ada di tempat kami Pak. Itu nggak tahu tapi hubungannya kami juga pengen tahu. Ini ada kaitan dengan Sriwijaya tapi apa ini hubungannya? Tulisannya masih Sanskerta dan Rupalawa. Ya, tulisannya itu. Dan di situ dijelaskan bahwa situs ini dari kerajaan Sriwijaya. Di aksara kuno. Ya. Kami persilakan Bapak Ibu sekalian untuk menyaksikan tayangan tentang kebudayaan sambil kita makan, menikmati Budaya Nusantara yang banyak memberikan catatan bahkan ilham dari perkembangan sejarah dan kebudayaan di Indonesia. Pa yang berarti suatu kata awal menunjukkan tempat, dan lembah berasal dari bahasa Melayu, artinya tanah rendah digenangi air. Sungai Musi menjadi saksi peradaban kota ini sejak dibangun oleh Dapuntah yang Sriwijaya Nasa, Kerajaan Sriwijaya, berdasarkan prasasti Kedukan Bukit. Kemudian dilanjutkan oleh Ki Gede Suro, Kerajaan Kuto Gawang. Setelah jatuhnya Kuto Gawang tanggal 4 November 1659 oleh VOC, kemudian Pangeran Ratu Dimas Hindi memegang pemerintahan, dibangun sebuah keraton baru bernama Beringin Janggut. Keberadaan pusat pemerintahan Beringin Janggut tidak berlangsung lama. Ketika Kesultanan Palembang dipimpin oleh Sultan Mahmud Badarudin I, masa Kesultanan Palembang Darussalam. Palembang merupakan kota besar yang memiliki multi etnis, terdiri dari etnis Melayu, Jawa, Cina, dan Arab. Palembang sebagai kota pusaka Indonesia memiliki banyak warisan budaya dari suatu peradaban lain. Beberapa kawasan pusaka seperti Kampung Kapitan, Makam Kesultanan Palembang, Taman Purbakala Sriwijaya, Masjid Sultan, Bukit Siguntang, dan lainnya menjadikan Palembang kota tua yang memiliki budaya bernilai tinggi. Palembang siap menjadi tuan rumah Rakernas ke-9
Jaringan Kota Pusaka Indonesia tahun 2022. Palembang dengan visinya Palembang Emas Darussalam 2023. Emas yang menjadi visi mengandung makna elok, madani, aman, dan sejahtera. Sedang Darussalam mengandung arti kota Palembang menjadi kota yang aman, damai, tentram, makmur, dan sejahtera. Dengan misi mewujudkan pembangunan infrastruktur perkotaan yang terpadu, merata berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan yang berbasis teknologi dan informasi. Mewujudkan masyarakat yang religius, berbudaya, dan beretika melalui pembangunan budaya integritas yang didukung oleh pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan profesional. Kemajuan perkembangan di kota ini sangat bertumbuh baik. Fasilitas transportasi, bangunan, jalan, jembatan, pusat olahraga, serta tempat wisata terus dikembangkan, memiliki keanekaragaman budaya yang menghasilkan hasanah kerajinan tekstil, menjadikan Palembang sebagai tempat wisata kuliner yang tepat, masyarakat yang ramah, dan saling menghargai satu sama lain. Kerukunan ada di kota ini. Bentuk peninggalan sejarah dan budaya menjadikan Palembang Kota Pusaka Indonesia sebagai destinasi wisata yang indah. Selamat datang di Palembang. Manfaatnya Palembang siap. Nah, jadi pembangunan LRT, kemudian pembangunan Stadion Jakabaring itu jika bakal menjadikan kota Palembang terbuka menjadi kota internasional. Jadi memungkinkan dari seluruh negara-negara lain, terutama menyangkut event-event olahraga selalu dilaksanakan di kota Palembang. Itu gambaran untuk kemajuan di akhir ini, terakhir ini, Bapak sekalian. Nah, sehubungan dengan pelestarian jaga budaya, kami terus bekerja sama. Nanti lampu ya? Stabil, nggak kuat. Lampu ini, gara-gara Pak Asman ngomong tadi. Ininya, bebannya. Kalau di Lampung itu, suku Lampung itu percampurannya jelas. Cina dan Melayu. Jadilah orang Lampung sepertinya ya. Kayak gini lah. Lihat ini yang fisiknya, secara fisik. Tapi kalau di Palembang ini kan campurannya lebih banyak. Arab, Jerman, ada India, ada Prancisnya juga itu. Teman saya itu ya. Nah, jadi sudah pasti ada sesuatu yang benar-benar di Palembang dari zaman 1000 tahun yang sekian lalu gitu kan. Nah, jadi mungkin saja sudah ketemu bersama pemerintah Palembang apa sih yang benar menarik dari Palembang pada saat ini. Karena kalau pesisir kami itu cuma lada sama kopi, Pak. Maka POC yang masuk, yaitu pesisir barat, Liwa, juga Tuke. Tapi yang kebanyakannya Palembang ini kan banyak. Dari Demak juga, Demak, Banten, Terima kasih Pak. Jadi memang khusus Kota Palembang ini sama mungkin dengan Lampung, awal misalnya jalur rempah. Nah, jadi perdagangan itu yang awal pertama. Sampai yang menyebabkan kerajaan-kerajaan jatuh, terbaik Majapahit maupun ini kan POC masuk untuk misi dagang, tapi ternyata mereka ingin menguasai kita sampai dengan penjajahan terjadi. Jadi untuk etnis sendiri Palembang sudah karena jangan jalur perdagangan tadi, bandar Palembang ini sangat ramai, itu malahan untuk warga asing, timur asing itu adalah warga negara asing, timur asing yang tidak boleh berdiam di darat. Jadi mereka ada aktivitas untuk dagang, tapi mereka tidak boleh di darat. Nah, pengecualian keturunan yang Arab juga itu biarkan timur asing, tapi dengan kekhususan mungkin karena kedekatan agama, jadi mereka bisa ke darat.
Tapi untuk kepemilikan baik tanah maupun bangun pada waktu itu tidak diperbolehkan. Malahan mereka juga dikenal saudagar kan uang banyak, memiliki aset mereka di atas namakan pribumi. Orang-orang Arab ini. Orang-orang Arab. Sama nikahin Ya, orang pribumi. pribumi juga nikah. Ini terjadilah akulturasi dengan pernikahan. Baik etnis Cina juga, kita ada kampung kapitan. Kampung kapitan. Cina semua. Itu dari Cocok nih. apa namanya? Asbaknya ya. Mana Cengko. Cengko. Mana Cengko. Ya udah di sini Pak. Di Jakabari. Oh, Jakabari. Kalau Masjid Cengko di Jakabari, kalau di Komplek Kampung Kapitan di seberang Sungai Musi, di seberang kita ini Pak. Ada nyambung juga kalau tadi sampaikan bahwa kalau etnis Arab karena kata religi boleh darah. Jadi saya lihat ini yang punya martabak haram itu kan itu India. Itu India. Banyak India. tapi rumahnya itu kan masih ya di rumah panggung itu ya di rumah artinya itu kan punya kalau kita tunggu 15 tahun yang lalu. Makanya saya bertanya itu saya bertanya Ya Arab. Jawa Barat Di satu perkampungan lah, terutama di Kalidonia. Hampir. Kalidonia. Jawa, kalau untuk Sumatera sendiri, kita berapa suku kan? Suku Komering, suku Semindo, suku Lahat, suku Ogan, Batang hari 9 Batang ya. hari 9. Batang hari 9. Membaur. Makanya Kita Ogan. Batang hari 9. Nah itu Pak yang kata saya kejar kerajaan Sriwijaya itu nggak ada tuh. Ya itu makanya mati dia dalam Mati kan dia. Mati dia langsung. Ya saya tempat tersinggung juga itu sempat bicara di TV dia mengatakan bahwa Sriwijaya itu hoax gitu. Iya nggak ada. Selain dari kecil kita Itu belajar hoax. sejarah itu. Dia nggak prasasti penyerangan Jakarta yang disponsori oleh Caesar Hidayatullah dari Cirebon, dari Banten, Fatahillah. Dia bilang itu sebenarnya nggak jelas itu. Tapi habis ngomong gitu, sudah mati dia sebenarnya. Dia mau menghilangkan sejarah ini, gitu. Bukan menggali, tapi justru dia memanfaatkan. Harusnya kan digali. Kayak ini, Palembang, oke lah kita itu udah sekian 650 Masehi kalau saya baca. Berdiri kerajaan Palembang. Pendirinya ada Puntahiyah, istrinya Ratu Seba Kencana dari Tarumanegara. Anaknya Prabu Linggawarman. Jangan, untuk daripada Tarumanegara. Satunya Ratu Seba Kencana dikawin oleh Istri Raja Sriwijaya berapa kan? Raja Galung. Sudah ada yang satu dikawin oleh Datuk Rai mendirikan Sriwijaya. Yang terkenal adalah Balang Putra Dewa, keturunan Dewa. Nyambung nih. Jadi memang ada. Udah tuh dia bilang hoax. Oleh Ridwan Sangkuti kan hoax dia bilang. Ridwan Saidi ya. Ridwan Saidi, Ridwan Sangkuti, Ridwan Saidi. Mati nggak bisa ya. Mati sama dia. Tapi di kontroversi dan di apa namanya dibantah oleh arkeolog, budayawan lain. Iya. Iya itu benteng Kuto Besar ada, prasasti ada. Apa yang mau dia harusnya kan ngomong itu kan harusnya ada data. Karena benteng Kuto Besar itu kan satu ini juga kan fakta sejarah. Bukunya ada ya. Dan kajian-kajian juga secara yang pertama penemu prasasti itu kan dari Eropa. Salah satu kami di tempat kami Pak, di Tanggamus ada. Saya baca itunya itu dari kerajaan Sriwijaya.
Nah, hanya di sana kayaknya sekarang kurang terurus ya Ki ya. Masih, tapi kurang terurus ya. Enggak juga, masih terus, masih ada Sekarang kan tugasnya. sudah ini apa dari tim dari Gegana. pusat itu sudah membentuk apa namanya tim cagar budaya itu memang sudah di PNS kan semua sekarang ini sampai ke tukang PNS. itu PNS semua PNS mana dia? Serang Ke Banten. Banten semua Balai. jadi balai apa namanya di Banten itu Balai Purbakala. ya Purbakala. dari Banten mereka gaji pun dari sana Tapi kaitannya dengan Sriwijaya. bentuk ini mereka juga guru apa namanya yang pakai seragam bawa senjata panjang itu Bedil. pengamanan cagar budaya. Oh, Nah. polisi kayak kepolisi hutan ya. Iya, jadi ada pangkat-pangkatnya sekarang mereka itu. Rekol gitu. Kayak Pol PP ya. Ya. Rekol kolonel. Kayak brimob. Warnanya hitam. Itu dia kayak orang sana. Orang sana. Nah, kayak gini lah. Enak kata. Oh, itu kata. Iya, Ini satu pegawai. Jadi memang situsnya ada di di sini. tempat kami. Gabung dengan Dan kami tuh aparat. bingung, itu ada peninggalan sejarah, ada batu tulis, ada tempat batu. Sekian ribu tahun itu dari Sriwijaya apalagi ke sana itu naik apa? Kita kepikirin misalnya. Ya kan di atas gunung tuh kan ya. Di atas ini. Dan kalau untuk mencapai itu kan gini. Hah? Kok dari Palembang ke naik kuda juga itu kondoran juga sama. Nanti kalau batu berdirinya itu kalau dulu malam kita nembak. Serius. Nembak sendiri. Bunyi dar gitu. Suara aja ya. Suara kan. Makanya kok bisa ada di sana dari sini. Gimana hubungan? Kalau saya mikir ya, gimana hubungan transportasinya? Itu aja kalau saya. Kaki sekarang gitu pakai mobil aja mungkin Iya. berapa jam. Ini Apa dia terbang? Apa dia apa kayak si kalabodang kan pakai sapu itu? Di Sumatera Selatan ini kan artinya banyak suku bahasa. Jadi ada Melayu ini, ada Lahar, ada Hoki, ya Kayu Agung, kemudian yang lainnya memang berbeda-beda dialeknya. Ada yang ada yang Jadi dari dinas kebudayaan, kalau sudah apa, ada berapa Pak suku bahasa yang ada di Palembang? Kalau nggak salah pengetahuan saya, untuk bahasa pemersatunya itu jadilah bahasa Palembang itu, ya kan? Ada yang Mane, ada yang Manu, kan? Jadi akhirnya disatukan menjadi O seperti bahasa Indonesia, karena banyak suku bahasa Indonesia itu seperti itu. Ya. Apa memang bahasa Palembang ini yang apa ya, akhirnya sudah mengakar di masyarakat selatan kemanapun mereka pergi, memang bahasanya selalu dibawa orang Palembang. Tapi dari gabungan suku-suku tadi yang tersebar di Sumatera Selatan, ini, apakah benar itu memang bahasa pemersatunya adalah bahasa Palembang yang dialeknya ya Kemano. Kalau kita, saya kan orang Pagar Alam Pak, Kemano seperti tadi. Tapi kalau sudah masuk ke Palembang akhirnya dihilangkan yang tadinya 23 jadi 4 tadi Pak. Kan begitu. Makasih Pimpin. Bekasi daerah yang sampai dengan saat ini yang masih dipakai. Ayo, Tanah Bukan beda lagi ya. Jadi dialek maupun Kayu dan lain-lain itu tetap dipakai keseharian. Khusus di kota Palembang dipakai, tapi dialeknya itu pakai Tadi. Iya. untuk membuktikan saya tidak di perantauan. Oh ini dasar asalnya dari daerah Sumatera Selatan, tapi banyak yang mengenal dengan logat yang pakai Tadi. Iya. Tapi kalau sudah ketemu di satu daerah, pakai daerah. Sudah orang sesuaikan Palembang. dalam masing-masing. Iya. Kemana? Karena begini peserta, kami di Kabupaten Tanggamus seperti yang kata pimpinan kami Pak Haji, memang banyak suku ya. Ini ada yang Banten. Untuk orang Sumatera Selatan sendiri yang di Tanggamus memang berkelompok.
Bahkan nama tempatnya juga masih membawa nama di sini, Pak. Sendang Semendo. Ya, kami ada di Kecamatan Pulau Panggung, Pak. Bahkan namanya ada Desa Mega, Muara Dua, Semendo. ya Sendang Semendo. Jadi memang bahkan di Kecamatan Hulu Belu, Pak, ada namanya Desa Pagaralam. Mayoritas memang dari Pagaralam. Ada di sana. Dan keseharian memang bahasa Sumatera Selatan. Seperti itu. Jadi kata saya tadi kalau dirangkuman dari catatan dan naskah itu berapa sih Pak suku bahasa itu tadi? Pak Imam, silakan Pak Imam. Suku bahasa itu kan ada yang Sekayu, Kaliwaku. Ya, Pak. Berapa? Bahasa, Pak. Ya. Ya. Kalau bahasa kalau kita Palembang khusus Palembang, Pak. Kita dulu kalau era Sriwijaya kita pakai bahasa Palembang. Bukan jumlah bahasa ini ada berapa di Palembang ini? Kalau jumlah bahasa kalau di Palembang ini ada dua, Pak. Kalau macam Masih bahasa Bobaso, bahasa halus. bukan jumlah suku, dari jumlah suku ini ada berapa bahasanya? Misalnya ada Muara Enim, ada Pagaralam, ada kan beda-beda ini. Ada Kaliwaku misalnya kan. Ya, ada Komering. Ada Komering. Ada yang lari ke Musi, Dinas ada Kebudayaan yang Kota lari Palembang. ada yang lari ke Pagaralam. Lebih ke ini Ibadahnya di Palembang. provinsi. Ada yang Musi. Empat aliran ya? Kalau ke Musi dia pakai Empat dialek. Kemana? Caci. Kemana? Kalau Palembang dia ke O. Nanti kalau dia ke Komering, dia ini sudah perpaduan. Lampung. Nah, itu. Tapi yang Ogan, Muara Dua itu masih mirip dengan Pagaralam. Jadi itulah makanya di daerah Palembang ini ada namanya 4 lawang. Oh, Jadi 4 saudara. 4 saudara. Satu ada yang merantau di daerah Musi. Musi itulah daerah Musi Banyuasin, Muratara, Musi Rawas, Kota Lingga. Nah, kemudian yang untuk wilayah Komering itu ya itu tadi Muara Dua. Beda Pak itu bahasanya ada bahasa Ogan. Yang Ogan biasanya yang mirip dengan Oki. Orang Daya itu ada juga Pak. Iya itu maksudnya Pak. Iya itu Daya itu. Oki. Mirip ya dengan kayak dengan ini dengan Musi. Susah lagi Ada bahasa Daya. E-nya. Nah itu makanya. Nah, tapi kalau sudah dia lari ke Pagaralam itu udah nah, itu udah dia Semak. mana bahasa 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 induknya Palembang itu iya ya kok hampir mirip dengan Banten. betul Pak. Hampir sama dengan Banten. Kalau Palembang ini, kalau Banten bilang ayuning pundi, kalau ini ayun ke pundi. Lading ya. Lawang. Banten itu lawang. Pintu ya. Ya pintu. Iya, lading Pisau ya. lading. Banten itu. Batak lading. Saya lihat kok ini kekiranya dekat sekali. Di pemerintahan tanpa anggaran agak tersendat. Jadi kami berusaha untuk berkolaborasi mengajak CSR dari perusahaan-perusahaan yang ada. Kegiatan utama kita mengadakan festival Sriwijaya, festival Palembang, Darussalam. Kemudian juga kami mencoba kemarin, sudah berjalan 2 tahun ini, festival museum. Nah, khusus untuk museum itu sendiri, anggarannya di APBD tidak memungkinkan. Jadi kami minta bantuan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Surnak, ada anggaran dana alokasi khusus dari bisa dana daerah. Nah, untuk kemuseuman alhamdulillah sudah dilaksanakan, sudah berjalan di tahun ketiga ya, tahun ketiga ini. Dan kami akan coba lagi ini dengan personel baru kami di KPKP yang baru ini akan kembali untuk meminta ke kementerian untuk bantuan dan personel lain, terutama menyangkut pemangku adat.
pemangku adat ini kan sudah harus kita selesaikan pemangku adat. Kemudian pengembangan SDM, kemudian juga kita program ini kan diskusi, workshop dan lain-lainnya termasuk pengembangan upaya kita pelestarian budaya di masyarakatnya Pak. Misalnya tadi pelestarian budaya dan sejarah di masyarakat, artinya pakem-pakem budaya ini sudah dibuat mulai di situ. Kalau pemberian gelar itu seperti apa prosesinya? Menikahkan anak prosesinya seperti apa? Mengadakan kegiatan-kegiatan apa yang berkaitan dengan adat sudah ada. Itu gimana? Nah, jadi memang perkalian. Jadi misalnya untuk adat pernikahan saja itu sampai berapa turunan? Iya. Dan itu diperdakan, diperdakan cukup perwali. Peraturan daerah ada, perwali sudah, tapi cakupannya secara umum. Tapi kami akan merancang lagi untuk membuat perda khusus. Jadi memang akan program ini berkelanjutan dari jadi payung hukum semua. Jadi pendekatan ke masyarakatnya mungkin masih banyak, terutama yang peninggalan-peninggalan zaman dulu. Termasuk juga naskah-naskah kuno, Pak ya. Naskah-naskah kuno ini kan sifatnya mengarah ke kepemilikan. Jadi entah itu peninggalan dari nenek moyang mereka, ke pembuktian bahwa pada zaman itu ada bukti kepemilikan tanah. Nah itu kan juga menjadi naskah kuno. Tapi kami juga buat lagi inovasi baru, istilahnya tidak akan mengambil, karena itu kan peninggalan nenek moyang, jadi mungkin itu jadi apa namanya untuk disimpan oleh masyarakat sendiri. Karena membuat aplikasi bekerjasama dengan Badan Arsip Nasional, kemudian secara internasional ke Leiden, Belanda, dan data-data Belanda lebih lengkap datanya Dari kita. Dari kita. Ada bawa semua ke Belanda oleh penjajahan. Jadi dapat informasi situ, Dinas Arsip Kearsipan dan Budaya itu sama mencari tahu naskah-naskah kuno yang tersebut di Leiden itu di mana ini. Jadi alhamdulillah sudah ada yang muncul dari bahasa Arab, kemudian bahasa Pusaka Pak ya? Pusaka. Ada di Belanda ya? Ada. Malah yang asli-asli di situ, Pak. Oh di Belanda? Iya. Amsterdam semua? Belanda. Yang punya Sriwijaya Bangun Darussalam? Jadi kami penegakan masyarakat supaya merasa kepedulian, mereka membuat aplikasi naskah kuno ini kita dibuatkan satu aplikasi, tetap keberadaan barang itu tetap di mereka. Tapi kita punya arsip. Kita ada arsip. Kalau rutin, ya istighfar tadi. Istighfar tari, nyanyi, sini, Mustipa Museum. Gimana cukup? Ya, cukup ya. Nur cukup Pak. Cukup ya. Ya. Jadi sudah mulai tulisan. Itu lanjut nih Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak ini Pak Septa beserta kawan-kawan yang lain yang sudah menerima kami, menyambut kami, memfasilitasi ruangan diskusi, menjamu kami. Ini sebuah kehormatan dan kebanggaan buat kami. Terima kasih banyak. Dan memang strategi kawan-kawan ini kalau bertanya tidak banyak-banyak, jadi harus disisakan supaya bisa, insya Allah di lain waktu kami datang bertanya lagi. Kalau habis selesai gitu, kita bisa datang lagi. Dan jadi kami itu ke depan mohon bisa diterima lagi, datang lagi. Kita bisa komunikasi. Dan kalau bisa kawan-kawan dari Kota Palembang datang ke Tanggamus ya. Kita siapkan, kita bakar ikan di pinggir laut. Jadi kalau di sini punya laut, di sana punya laut. Cuman di sini lautnya tawar, di sana masin. Nah, kalau orang Palembang ke Lampung pasti dicicip. Masin. Beda. Di sini ada pempek, di sana juga ada pempek, tapi nggak gede-gede di sana pempeknya. Segitu-gitu aja. Jadi mungkin itu aja. Ya, terima kasih banyak. Kita banyak bercanda, tapi ya untuk akrabatnya mohon maaf jika ada hal kurang berkenan, tidak ada maksud hati untuk menyinggung, melukai tapi kita suasana keakrabatan yang kita bangun. Dan kami mohon pamit dan undur diri. Mudah-mudahan pertemuan kita ini, dan yakinlah pertemuan sama Allah dan kita berusaha. Demikian,
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita mohon foto bersama. Boleh. Ya Kang, kegiatan hari ini apa Kang? Ya, kegiatan hari ini kita kunjungan ke Dinas Kebudayaan Kota Palembang dengan tema kita menggali sumber-sumber destinasi wisata dan budaya serta penguatan sejarah di dalam penguatan budaya lokal. Nah, ini kita sudah bertemu dan sudah berkunjung, kemudian kita sekaligus berkunjung ke museumnya. Dan alhamdulillah ini di museum ini banyak peninggalan-peninggalan sejarah, baik itu dari Sriwijaya maupun dari peninggalan Kerajaan Palembang dan Darussalam, Kesultanan Darussalam. Oleh karena itu ini satu pengetahuan yang baik buat kami bagaimana kita melestarikan sejarah serta budaya sebagai penguatan daripada kearifan lokal. Ini harus kita bangun dan kita lestarikan. Kemudian juga dengan sejarah ini, dengan budaya ini, kita bisa membuat sebuah fondasi bagaimana karakter budaya dan sebagainya buat anak dan keturunan kita ini masih bisa dipertahankan, sehingga nanti cerita ini terus berlanjut, tidak terputus, dan bukti-bukti serta fakta-fakta sejarah ini juga tidak hilang, tidak rusak. Kenapa? Kita semua peduli bahwa peninggalan-peninggalan sejarah ini harus dilestarikan, harus kita jaga, harus kita rawat. Saya kira itu. Sejauh ini gimana kan? Menurut Kang Ajin, untuk cagar budaya kita khusus di Lampung, khususnya di Tanggamus, itu gimana itu kan? Ya, kita di Tanggamus memang tidak banyak memiliki historis sejarah dan budaya, tetapi kita hanya memiliki sejarah bagaimana budaya Lampung itu bisa kita jaga dan bisa kita gali kembali. Di Tanggamus ada beberapa suku Lampung, yaitu Lampung pesisir, Desa Batin, kemudian juga ada Lampung Padi. Ini kan sudah kita memiliki penyimbang adat dan sebagainya, dan ini harus kita perkuat. Kemudian juga fakta-fakta sejarah terus kita gali. Mudah-mudahan nanti akan ditemukan bahwa fakta-fakta sejarah baru sehingga akan menambah hasanah daripada sejarah dan budaya kita, dan insya Allah Tanggamus ini nantinya akan terus berkembang dan maju, dan anak keturunannya bisa tahu bagaimana sejarah perkembangan suku di Tanggamus, budaya di Tanggamus, kemudian juga peninggalan sejarahnya dapat kita jaga, kita rawat dan kita lestarikan. Oke, cukup. Hanya tertulis di antara 32 prasasti, yang prasasti ini dituliskan angka dengan aksara Pallawa. Kemudian sesuai dengan terjemahan di sini nomor 05 Saka dihitung ke dalam, konversikan ke dalam Masehi, yaitu 683 Masehi, Pak. Bila dihitung Masehi sekarang tahun 2024 dikurangi 683, maka menjadi 1341 tahun, ya. Dan ditemukannya oleh Batenberg tanggal 29 November 1920. Mengapa November? Sebenarnya itu ditemukan di akhir bulan Juni, di awal bulan Juli. Oke Pak, siap. 1, 2, 3. Lagi Pak, 1, 2, 3. Boleh gaya Pak, gaya bebas. 1, 2, 3. Lagi Pak. 1, 2, 3. Oke, Tanggamus boleh. Tanggamus. Boleh. Oke, 1, 2, 3 lagi. 1, 2, 3. Boleh Pak, nggak ada yang larang Pak.